Lanjut ke ini tadi ya. Terus nomor satu udah selesai tadi sampai ke conversion reactor. Kita lanjut ke nomor dua. Nomor dua itu tentang kondensasi parsial sama pemisahan vapor liquid separator. Di sini disebutkan bahwa kondensasi parsialnya ada dua buah cooler secara seri dengan pressure drop masing-masing 14 kPa. Cooler satu beroperasi pada heat flow yang sama dengan vaporizer. Tapi di sini aku nggak menjalankan ini si heat integration-nya karena aku nggak tahu ketika kamu mau pakai integration di sini kamu perlu tahu arus pendingin atau pemanasnya itu apa. Misal disebutkan kalau air, berarti kamu masukin air terus nanti dibikin sesuai sama di sini. Heat flow-nya dibikin sama. Cuman di sini nggak disebutin karena di sini nggak disebutin heat apa arus komponennya itu apa, jadi nggak aku simulasikan di sini. Jadi langsung aja kita masukin ke cooler. Coolernya ada dua, terus dimasukin. Di sini dimasukin pressure dropnya berapa? 14, 14 kPa. Di sini juga 14 kPa. 14, iya 14 kPa. Di sini dutinya dibikin sama kayak yang di sini. Di sini dutinya sekitar 963,6. Nanti kita masukin power. Oh, nggak bisa masukin power ya, masukin heat flow. Oke. Heat flow-nya berarti 3469 pangkat 6. 69, 3469 pangkat 6. Oke. Dutinya udah sama. 3469. Ini juga 3469, dutinya sama. Di sini juga udah keluar. Untuk kondensasi parsial itu perlu dicek di vapor phase fraction-nya. Kalau parsial itu dia ada di range antara 0 sampai 1. Berarti ini udah memenuhi kondensasi parsial. Untuk di sini dia dari uap terus mau dikondensasi secara parsial. Jadi di sini udah ada campuran antara uap sama cairan. Terus yang keluaran reaktor 2, cooler 2, fungsi untuk membumbunkan fluida lebih lanjut. Eh, Ini kan tadi kan kita udah dapet dia sekitar 0,45. Berarti kalau dia lebih lanjut, berarti kita pengen ini lebih kecil dari 0,45. Kalian boleh masukin berapa aja, karena di sini disebutkan nggak disebutkan secara detail mau sampai berapa. Jadi kalian tulis berapa aja nggak masalah menurutku. Soal aku maunya 0,39, sorry, 0,39. Oke, temperatur minus ya, oke. Nggak jadi berarti. Em, Kalau kondensasi berarti di sini 30, berarti di sini lebih rendah daripada 30. Usahain jangan minus karena ketika itu minus kalian bakal memerlukan pendingin yang lebih sulit untuk dicari. Mungkin kalian bakal pakai freon, nggak bisa pakai air. Makanya jangan sampai minus. Aku coba di 10 aja deh. Oke, 10. Berarti kan ini udah memenuhi ya. Karena tadi di sini 0,45, terus suhunya 30, terus didinginkan lagi sehingga terkondensasi lebih lanjut di sini 0,40 dan suhunya turun lagi ke 10. Ini udah memenuhi, terus ditanyanya adalah pada suhu dan tekanan berapakah vapor liquid separator tersebut dioperasikan. Nanti langsung masuk ke dalam separator. Oke, terus dialirkan sebagai supaya hampir semua H2 dialirkan sebagai hasil atas separator. Berarti
Di sini itu diceknya benar atau salahnya di sini ketika H2-nya semuanya ke atas bagian separator dan tidak terhubungkan. Berarti boleh dicek di sini dulu berapa jumlah H2-nya. H2-nya 0,3, ubah ke basis molar flow, sekitar 33 H2, terus ke atas separator. Harusnya 33 juga. Oke, ini udah banyak ya H2-nya di sini. Ini udah 66 dan di sini sisanya nggak ada H2. H2-nya udah di atas semua. Tuh. Yang A udah kejawab. Berarti tebakan yang kalian tebak itu benar dan memenuhi persyaratan soal. Terus lanjut arus arus gas sel atau separator diumpankan dalam kolom absorber. Di sini kita langsung ke absorber aja. Yang terdiri dari 17 stage dengan estimasi suhu dan tekanan di atas 190. Oke. Absorben yang digunakan adalah pure water sebagai solvent. Nanti kita masukin sini pure water H2O. Oke. Pada suhu 25, tekanannya 200 kPa. Flow rate-nya, oh yang ditanya itu flow rate ya berarti. Berarti kita coba masukin berapa aja, terserah. Aku mau coba 100 dulu. Supaya si absorbennya ini jalan. Ini masukin top stage pressure-nya 150, bottom stage pressure-nya 163, naik suhu atas 27, suhu bawahnya 33. Dan konvergen, coba lihat konvergen, oke. Okay. Terus dia minta hampir semua aseton terserap pada solvent ini. Berarti kalau disebutkan semua aseton pada arus gas terserap, berarti asetonnya keluar pada arus gas. Karena disebutkan di sini aseton pada arus gas, berarti asetonnya keluar di produk atas, bukan di produk bawah. Berapakah laju alir solvent? Laju alir solvent tadi yang kita tebak 100. Berarti kita cek dulu di sini apakah 100 udah komponennya udah aseton, di sini 0,0002 dan di sini asetonnya lebih banyak ya. Berarti kita tebakannya di sini salah 100. Mungkin kalian bisa menambahin tebakannya ke 400. Terus dilihat asetonnya di sini 0, di sini asetonnya 0,6. Ada arus gas sampai sama aseton pada arus gas. Oke, oke. Berarti sorry. Berarti aseton pada arus gas yang dimasukkan di sini tuh aseton keluaran separator. Terus diserap oleh solvent berupa air. Berarti nanti asetonnya keluar sebagai air bukan sebagai gas. Jadi di sini seharusnya asetonnya itu nol, nggak nol sih karena disebutkan hampir semua berarti nanti ada sekitar 0,00 yang kecil tapi masih kelihatan angkanya di sini dan sisanya ada di bawah. Ini kan ini udah semuanya di bawah berarti kita harus merancang supaya di sini dia itu ada angkanya. Di 100 ada angkanya kan? Kita coba 100. 100. Ya, segini berarti. Ini ada 0,002 aseton, sisanya di bawah. Berarti udah hampir semua asetonnya terserap oleh H2O. Oke, lanjut ke yang C. Cuman menurutku yang C itu nggak bisa dijalankan karena ini ada spesifikasi 3 yang nggak diketahuin apa dan udah dicoba. Aku udah nyoba banyak dan nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau dicoba ya silakan. Kalau nggak mau pakai shortcut aja. Tapi sini kita coba dulu sama-sama supaya
ngerti cara masukinnya aja. Nanti misal di soal diketahuin spesifikasinya lengkap, mungkin kalian udah nggak terkejut lagi. Terus disebutkan bahwa arus rich solvent, berarti yang bawah, sudah minta aseton digabungkan dengan arus liquid di bawah separator. Berarti yang ini sama yang ini digabungkan dengan mixer, arus ini digabungkan dan diumpankan ke dalam MD untuk memurnikan si aseton. Jadi dimasukkan ke dalam mixer. Oke, terus masuk ke dalam mineral distilasi. Masuk ke dalam mineral distilasi, distilasinya ditarik-tarik dulu aja. Oke, ini namanya atas cair, atas cair. Nah, ini namanya atas uap. Di bawahnya bawah cair. Oke, terus dimasukin aja jumlah stage-nya ada 66. Top down, lokasi umpannya stage ke-33. Tipe kondensernya parsial, udah sesuai semua. Terus kita bisa next. Kondenser pressure-nya dimasukin 120. Reboiler pressure-nya 140. 40. Terus next. Optional condenser temperature 61. 61. Reboiler pressure temperaturnya 90. 90. Oke, terus next. Kita nggak punya informasi di sini ada apa. Di soal juga nggak disebutkan, berarti kita bisa dan terus di sini seperti biasa kalau mau ngerancang MD itu ke spek summary dulu. Ini kan kita nggak ada isinya ya MT berarti kalian bisa nonaktifkan ini semua, baru ke spek. Masukin spek yang disuruh di soal. Di soal disebutkan bahwa pada hasil atas cairan itu aseton recovery sebesar 99%. Kalian bisa add, pilih yang komponen recovery, add spek, terus masukin komponennya aseton. Spek value-nya 0,99. Ya benar. Terus timnya itu yang atas cair. Atas cair tuh 16. Bentar, kita coba cek apakah atas cair 16. Atas cair itu kok namanya 16 ya? Bentar. Atas cair 15, 16. Berarti tadi di 16. 16 itu yang atas cair. Terus kalian add lagi pada hasil bawah. Add. Terus hasil bawahnya recovery. Masukin H2O. Value 0,99. Di arus paling bawah yaitu arus 17. Terus ke spek summary lagi. Udah di checklist dua-duanya. Di sini kalian masih punya satu degree of freedom yang disebutkan di soal di spesifikasi 3. Silakan pilih atau tentukan sendiri supaya semua komponen H2 terbawa pada hasil atas gas. Nah, di sini aku udah nyoba banyak. Aku udah coba masukin reflux rasionya berapa, reflux rate-nya berapa, tapi nggak ketemu. Mungkin bisa dicoba dulu ya. Kalau mungkin nggak percaya, aku coba masukin di sini dua paper. Oke. Terus kita ke spek summary. Ini kita aktifin, terus dia bakal solving. Solving nggak bakal jalan. Sehingga di sini dia terus melakukan iterasi, nggak berhenti. Makanya seperti yang aku bilang tadi, kalau spesifikasi tiganya tuh kita pertama disuruh nebak. Yang kedua kita nggak tahu nebaknya itu di daerah mana. Jadi seharusnya kemarin tuh ketika soal ini dikeluarkan atau misalnya besok kalian UAS itu soalnya kayak gini disebutkan silakan pilih sendiri, lebih baik minta clue ke dosennya. Soalnya kalau kayak gini ini namanya cuma buang-buang waktu aja. Karena kalian disuruh nebak yang kalian nggak tahu kan mau nebak apa. Jadi aku di sini udah bikin atau mau disimulasikan aja ya, simulasikan aja deh. Karena di sini kita udah ada data-datanya, jadi aku pakai shortcut aja. Ini aku pakai shortcut distillation, tapi dibikin
supaya kondisi operasinya tuh sama kayak yang di soal. Mungkin besok kalau stuck pakai ini saran aja. Tapi kalian boleh coba sendiri-sendiri sih. Mau pakai apa? Sorry. Parameter di sini kita mau misahin antara dua propanol sama aseton. Likey di bottom berarti di arus bawah itu propanolnya nggak ada, propanol itu sangat sedikit bukan nggak ada ya sorry. Propanolnya sangat sedikit berarti kita bikin 0,0001. Yang di aseton atas, aseton kan tadi keluarnya di hasil bawah. Aseton keluar di hasil bawah. Sorry, propanol hasil atas, aseton hasil atas, propanol hasil bawah. Berarti asetonnya itu keluarnya di bawah bukan di atas. Ini kan heavy key in distilat. Berarti yang di hasil atas asetonnya itu dikit. Oke, masukin condenser pressure-nya 120, ini 140. Oh, kebalik ya. Maaf. Ini itu aseton. Ini dua propanol, ini aseton. Mobil Vanport Train. Oh, ini paling salah di sini doang. Maaf. Nggak sempet. Hmm, Ntar, coba buka yang ini. Nike button. Nah, coba kita telusuri soalnya dulu. Aseton pada hasil atas seran. Berarti aseton maunya keluar di atas, sementara propanol keluarnya di bawah. Berarti Likey in bottom. Likey in bottom. Oke, aseton sama propanol. Seharusnya udah bener deh. Nggak tahu kenapa kayak gini ya. Hmm, 20 sama 140 itu 9%. 0,0001. Sorry. Coba ini error kayaknya. Coba ulang. Memakai komponen. Em, Kalau misalnya besok bingung mau ininya apa, heavy key sama light key-nya, kan heavy key itu berarti yang volatilitasnya lebih besar ya daripada si light key. Kalian bisa ngecek di komponennya dulu, di satu-satu dicek gitu. Misal ini hidrogen, berapa sih titik didinya? Titik didinya hidrogen itu minus 252. Berarti dia kan otomatis super light key. Terus kalian cek em, propanol, berapa titik didinya? Titik didinya 82, berarti dia udah lumayan berat ya. Kan air 100 berarti urutannya tuh paling atas itu hidrogen, yang kedua itu aseton, terus propanol, baru H2O. Karena aseton itu berarti titik didihnya sekitar 56. Nah, berarti urutannya yang paling atas itu hidrogen, terus aseton, terus propanol, dan H2O. Kalian masukin ke sini lagi. Meter, like key in bottom. Key in bottom aseton, terus ini dua propanol. Terus ini 0,001. Nah, ini juga 0,001. Terus condenser pressure-nya 120. Ini 140. Oh, nggak bisa ya? Oke. Kalau nggak bisa, kita coba pakai yang udah aku bikin aja kalau gitu. Karena ini sudah tidak kondusif. Jadi ini udah aku bikin. Sama kayak tadi, persis. Atasnya aseton, bawahnya 2 propanol. Ini cuma beda di belakang angka belakang koma gitu. Aku kalau nggak salah ini 6 angka di belakang koma. Jadi 0,0-nya 6 kali terus 1. Terus ini 0,001.
terus dimasukin kondisi operasinya, masukin eksternal refraktasinya, tebak aja. Ini nggak tebak sih. Ini pasti kalian udah masukin ini. Kalau ini udah benar dan ini udah benar, nanti di sini keluar sendiri. Terus kalian diminta masukin refraktasinya di atas yang ini. Sini aku pilih 1,2. 1,2 karena ketika dilihat dimasukin 1,2 ini dia akan memiliki kondisi operasi yang hampir sama kayak di soal. Jadi jumlah stage-nya 67, bedanya di sini. Optimal fit state-nya 1,2. Sementara di soal optimal fit state-nya itu 33. Kalau misalnya kalian coba di sini kalian masukin 0,96, itu dia bakal nambah jumlah stage. Stage-nya bertambah jadi 178. Makanya ditebak-tebak. Semakin banyak refraktasinya berarti jumlah stage-nya semakin sedikit. Nih, 46. Jadi tadi masukin 1,2. Saya dia sama kayak kondisi soal. 66. Ini 67. Oke. Kurang lebih kayak gitu aja. Besok kalau misalnya stuck pakai shortcut distillation, nggak masalah. Terus lanjut ke soalnya. Soalnya itu berapakah laju alir masing-masing keluaran MD. Nah, di sini tuh kalau kalian pakai shortcut distillation, permasalahannya ada di sini. Ketika dia kondensasi parsial, berarti kan dia memiliki tiga arus keluaran, arus gas, arus cair di atas, sama arus cair di bawah. Nah, kalau kalian pakai shortcut itu dia nggak bisa mendeskripsikan keluaran produk tuh kayak gitu. Biasanya cuma cair-cair atau gas-gas. Jadi di sini dia gas-gas, gas-gasnya komposisinya aseton sama hidrogen tok. Terus yang di bawah itu cair-cair, dia propanol sama H2O tok. Nah, jadi kurangnya shortcut distillation itu di situ dia nggak bisa mensimulasikan kalau ada kondenser parsial. Terus kita lanjut ke soal yang C. Berapakah laju alir masing-masing? Dilihat aja di sini. Laju alir masing-masingnya sini 36 dalam molar flow. Kalau yang di sini itu laju alirnya 171. Oke, terus kita lanjut ke yang D. Ada deskripsi soalnya yaitu arus hasil atas keluaran MD selanjutnya digabungkan dengan arus lean gas. Lean gas itu berarti yang keluaran absorber ini. Keluaran absorber ini kan ini gas digabung dengan arus hasil atas MD. Nah, jadi di sini aku karena permasalahan tadi yang mana di sini ada dua komposisi, ada dua komponen, maaf, ada dua komponen aseton sama hidrogen. Jadi di sini aku coba tambahin alat di sini separator. Jadi separatornya ini berfungsi untuk memisahkan antara hidrogen dan aseton. Ini bisa dilihat di sini komposisi. Nah, jadi ini harus masuk separator, ini harus keluar, ini harus keluar. Jadi aseton sama hidrogennya udah kepisah banyak. Ini udah isinya udah hidrogen semua, jadi harus liquidnya pure aseton. Ini harus liquidnya ini udah pure aseton. Ini hidrogen sama aseton yang belum bereaksi. Oke, aseton yang udah ini ya, pengotornya ya, bukan belum bereaksi, sorry. Terus ini tinggal digabung sama keluaran absorber, digabung saja udah. Terus dengan kemurnian yang cukup tinggi. Oke, terus simulasi lanjutan jika reaktan 2 propanol akan dimurnikan melalui hasil bawah keluaran MD. Kemudian recycle keluaran bawah MD itu ini tadi yang hasilnya 2 propanol sama H2O. Kemudian diminta di recycle. Terus lancanglah beberapa usaha peralatan alat tambahan yang diperlukan. Nah, di sini aku nggak pakai banyak alat, pakainya cuma satu. Pakainya cuma MD1 ini karena mempermudah aja. Kalau kalian tanya kondisi operasinya ini aku ngasal, suka-suka aku. Aku bikin 100 sama 120, di sini aku bikin kemurniannya sama kayak tadi 0,001, sini juga 0,01. Jadi dia cuma misahin antara propanol sama H2O. Dan ini jumlah stage-nya lumayan banyak juga karena selisih titik didihnya tuh nggak terlalu jauh. 86 sama 100 kan nggak terlalu jauh. Makanya jumlah stage-nya banyak. Terus di sini hasil atasnya itu propanol, hasil bawahnya itu H2O. Nih, udah.
udah dipisahin kayak gitu, terus si propanolnya langsung di recycle ke reaktan. Di recycle ke reaktan tuh bukan langsung gini, bukan langsung kalian break, oke sorry, bukan kalian ini kan udah ada arus ya, bukan kalian masukin ke sini, tapi kalian tambahan di sini karena recycle. Kalau kalian masukin ke sini bisa mungkin, tapi nggak menjamin dia bakal jalan karena kan di sini molar flow-nya kecil banget nih 3,6, sementara di umpan reaktor itu molar flow-nya 55, jadi dia nggak bisa memenuhi si molar flow reaktor untuk berjalan. Makanya di sini aku tambahin mixer untuk menggabungkan arus umpan reaktor sama arus recycle-nya supaya reaktornya bisa jalan juga. Tuh. Oke, oke bisa jalan kan? Mungkin untuk soal UAS tahun 2019 kelasnya Budiar cukup sampai situ dari aku. Kalau misalnya ada yang bingung boleh ditanyain, silakan. Atau ketinggalan juga nggak apa-apa, boleh share screen. Kita coba bahas sama-sama. Jadi teman-teman apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak mungkin bisa